ini Bapak akan melakukan pengenalan kepada kalian yang namanya kurikulum merdeka. Kalian tahu kurikulum merdeka? Tahu. Yang mana sekolah kita SMP Negeri 1 Sinang Resmi yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten ini menjadi salah satu sekolah penggerak atau masuk kepada yang namanya program sekolah penggerak angkatan kedua. Ya, kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Pada kurikulum merdeka ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Tahu nggak profil pelajar Pancasila? Enggak. Ada yang tidak, ada yang tahu. Baik. Oke anak-anak, ini profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum kita masuk yang namanya apa itu atau materi apa itu profil pelajar Pancasila, Bapak punya sebuah lagu yang sudah Bapak ajarkan ke kalian. Kita akan nyanyi bersama-sama ya, yang akan dipandu oleh teman kalian yaitu Lilis. Silakan Lilis ke depan untuk memandu nyanyi ini Lilis nih, nyanyi profil pelajar Pancasila ya, yang dibawakan oleh salah satu penyanyi yang ada di negara kita. Maka silakan Lilis. 1, 2, 3. Sekilas mengenai profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Tolong dibacakan. Coba Lilis, bisa membacanya? Nah, jadi kompetensi seperti apa yang diinginkan oleh sistem pendidikan Indonesia ini? Itu namanya sekilas mengenai profil pelajar Pancasila. Next. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Nah, profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Pemikiran Bapak Pendidikan. Tahu Bapak Pendidikan kita siapa? Siapa yang namanya? Nah, yang mana gambarnya? Nah, yang bawah ya, Ki Hajar Dewantara, dan rujukan kontemporer untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk tantangan masa kini dan masa depan. Next. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Jadi semuanya 6 ini berkaitan. Apa saja ke-6 dimensi tersebut? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian beriman tidak? Agama tidak? Di Indonesia tidak diperbolehkan warga negara Indonesia tidak punya agama, karena sudah jelas bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi semua warga negara Indonesia punya agama, apapun agamanya itu, baik Islam, Kristen, Konghucu, yang penting selama diakui oleh negara sah-sah saja ya. Jadi ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, hal beragama, hal pribadi, hal manusia itu hal-hal yang tertera selanjutnya. Next. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang mana penjelasannya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi, interkultural dan berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Artinya berkebinekaan global itu bukan berarti bineka. Di dalam lambang negara kita Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juara. Jadi kita itu berbeda-beda dari berbagai suku
Jawa, ada Sunda, ada suku Dayak, ada suku Papua, ada suku Bugis dan lain sebagainya. Banyak, mungkin kalau itu ratusan suku Indonesia, bahkan ribuan mungkin. Ada di kita juga kan ada kan suku Baduy, ada dengan kita, tapi karena kita bineka tunggal ika yang masih di lambang negara Indonesia di Pancasila, kita berbeda-beda tapi satu jua. Kita harus tetap bersatu. Kan ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita Oke? Next, friend. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong sebagai kita manusia yang hidup bersosial, kita harus punya kolaborasi, punya kepedulian dan juga berbagi. Maka kalian sebagai pelajar nih, apalagi sekarang namanya pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan kan, harus punya rasa kepedulian kepada orang lain, rasa berbagi juga. Jadi kalau ada yang kesulitan, ada yang kena musibah, baik itu gempa, contohnya kemarin yang Cianjur, kita harus berbagi, kita harus peduli, ya. Dan berkolaborasi dengan teman ketika belajar itu salah satu dimensi bergotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Next, friend. Yang keempat, mandiri. Selain tadi kita harus berbagi, tapi kita juga harus menjadi manusia yang mandiri. Sebagai manusia Indonesia, kalian pelajar Pancasila harus menjadi manusia yang mandiri. Apa itu mandiri? Kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Contoh, jangan manjang nih. Pulang sekolah sebagai mandiri kalian, pelajar mandiri, carilah makan sendiri. Lakukan pekerjaan yang kira-kira kalian bisa lakukan sebagai mandiri. Jangan hanya ke ibu kalian, ibu saya mau makan, ibu saya minum, ya. Kamu harus menjadi manusia yang mandiri. Pelajar Pancasila harus punya kemandirian. Next, selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Jadi kalian itu memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisa, mengevaluasi penalaran, terus merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Jadi kalian kalau ada informasi apapun, kamu sharing dulu dong. Kamu jangan langsung itu. Ini jangan. Kamu sebagai pelajar Pancasila harus punya kemampuan bernalar kritis. Apa itu? Memproses informasi yang ada, terus timbulkan gagasan kamu, analisis lagi bagaimana ini, baik apa tidak, terus merefleksikan, kemudian buatlah keputusan. Itu yang namanya pelajar yang baik sebagai pelajar Pancasila. Yang terakhir atau yang keenam, kreatif. Nah, arti kreatif di sini, kalian sebagai pelajar Pancasila harus menghasilkan gagasan original. Original itu asli. Contoh, kamu punya ide gagasan, kemukakan itu, kembangkan itu, namanya original. Terus menghasilkan karya. Paling kan kita juga sudah belajar bagaimana dalam sebuah proyek membuat karya. Nah, itu adalah menjadi hasil original kalian yang dibuat oleh tangan kalian. Oke? Dipahami sampai situ? Itu adalah 6 dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan sejauh ini? Silahkan. Oke, itu hari ini penjelasan